Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Nadia. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Terbuka Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD, Pokjar Seibalai Batubara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan mata kuliah PDGK 4503, materi dan pembelajaran IPA SD dengan tutor pembimbing Bapak Palma Juanta SSC MPD. Adapun video pembelajaran saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Tepuk semangat dulu yuk. Iya, untuk menambah semangat coba kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya nak ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA tentang bagian-bagian pada bunga. Nah, sekarang Ibu ingin memberitahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat mengerti bagian-bagian apa saja yang terdapat pada bunga, letak-letak bagian pada bunga, dan fungsi dari bagian-bagian pada bunga tersebut. Sekarang, Ibu mau nanya, ada yang tahu pengertian dari bunga? Ada? Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Nah, itu pengertian dari bunga. Nah, sekarang bagian-bagian bunga itu ada 10 macam bagian. Yang pertama, mahkota bunga. Yang kedua, benang sari. Yang ketiga, kelopak bunga. Keempat, dasar bunga. Kelima, tangkai bunga. Keenam, bakal biji. Ketujuh, tangkai putih. Kedelapan, kepala putih. 9, tangkai sari. Dan ke-10, kepala sari. Nah, fungsi dari bagian-bagian pada bunga bisa dilihat. Ibu sudah menyiapkan bahan untuk bagian-bagian pada bunga. Yang pertama, mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya disebut dengan corolla yang berfungsi untuk mengikat serangga. Nah, yang kedua yaitu benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Yang ketiga yaitu kelopak bunga. Ibu sudah membawa contoh bunga aslinya ini. Nah, coba dilihat. Ini adalah bunga sempurna. Bunga sempurna. Yang ketiga tadi kelopak bunga.
jadi dia terlindungi waktu puncungnya. Nah, yang keempat yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini terdapat di bagian paling bawah yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Jadi kalau nggak ada dasarnya, dia nggak bisa melekat. Yang kelima yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini sebagai penopang bunga untuk melekatnya tumbuhan lainnya. Jadi kalau nggak ada tangkainya, dia nggak bisa melekat. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam itu ada bakal biji. Bakal biji itu bisa ditengok di paling dalam. Nah, bisa nampak? Nampak semua? Nah, ini adalah bakal biji. Bakal biji ini berfungsi sebagai pertemuan antara sel telur dan serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Nah, yang ketujuh yaitu tangkai putih. Yang mana tangkai putih? Coba bisa kita tengok di gambar yang mana yang tangkai putih. Nah, tangkai putih itu yang ini. Ini dia. Nah, ini namanya tangkai putih. Tangkai putih ini berfungsi sebagai penyangga dari kepala putih agar kepala putih tetap tegak kan, dia tetap tegak kan? Nah, itulah fungsi dari dari tangkai putih. Yang kedelapan yaitu kepala putih. Kemana kepala putih? Yang ini. Yang ini kepala putih. Kepala putih ini berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari. Jadi kalau dianya udah jatuh, di sini dia nempel. Nah, tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Nah, yang kesembilan yaitu ada tangkai sari. Tangkai sari itu yang ini, yang kecil-kecil ini. Iya, ini adalah tangkai sari. Nah, tangkai sari ini berfungsi sebagai jalur serbuk sari untuk meningkatkan ovarium pada saat proses penyerbukan. Nah, dan yang ke-10 yaitu kepala sari. Yang ini dia, yang warna merah ini. Kepala sari ini berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Nah, itu tadi penjelasan dari bagian-bagian pada bunga. Apakah kalian kurang paham? Sudah paham? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan memberi kalian lembar kerja. Lembar kerja kelompok. Nah, ini diisi per kelompok. Nanti Ibu suruh salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil kerja lembar kerjanya. Coba kita amati bunga itu. Jadi kalian bisa jawab lembar kerja yang Ibu kasih. Nah, coba diamati dulu. Ini namanya mahkota bunga. Udah bisa diamati? Udah bisa dijawab? Sudah. Nah, kalau sudah bisa dijawab, Ibu mau perwakilan satu kelompok membaca satu-satu ke depan ya. Yang pertama, Naya. Yang pertama, bagian-bagian bunga tersebut. A. Kepala putih. B. Kepala sari. C. Tangkai biji. D. Dasar bunga. E. Tangkai bunga. F. Kelopak. G. Mahkota. Yang ketiga yaitu fungsi dari yang kedua, bagian dari fungsi bunga tersebut. Mahkota berfungsi sebagai pengikat serangga, benang sari, alat reproduksi jantan. Coba bacakan lagi aja.
kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian sudah dapat mengerti apa saja bagian-bagian pada bunga, letak bagian-bagian pada bunga, dan fungsi bagian-bagian pada bunga.